Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najatul Hasanah di sini akan memaparkan hal-hal apa saja yang ada di dalam proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Terhadap Hasil Belajar Siswa di Masa Pandemi COVID-19 ini. Kita langsung masuk ke bab pertama, yaitu mengenai latar belakang penelitian ini. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun terakhir ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga dengan perkembangan ini telah berdampak ke berbagai bidang. Salah satu bidang yang terdampak oleh perkembangan teknologi adalah di bidang pendidikan. Dan seperti yang kita ketahui, mulai dari akhir tahun 2019 hingga saat ini, tidak hanya di Indonesia, melainkan di negara-negara yang ada di dunia ini sedang terkena wabah COVID-19 yang awalnya berasal dari Wuhan, China. Dalam upaya penanggulangan hal ini, pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan agar dapat melakukan segala kegiatan dari rumah saja, termasuk dalam dunia pendidikan. Sehingga, mau tidak mau, pembelajaran dilakukan menggunakan smartphone atau Android sebagai media pembelajaran. Nah, dari sinilah hal yang melatar belakangi penelitian ini. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah cara penggunaan media pembelajaran berbasis Android ini. Lalu yang kedua adalah bagaimanakah pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Dan lalu yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya di sini adalah untuk mengetahui seperti apakah penggunaan aplikasi Android dalam pembelajaran ini. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis Android ini terhadap hasil pembelajaran siswa. Lalu yang keempat adalah manfaat penelitiannya. Yang pertama adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan evaluasi terhadap media pembelajaran berbasis Android dalam hasil pembelajaran siswa di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu yang kedua adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang media pembelajaran berbasis Android terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Lanjut ke bab 2, yang dimana isinya adalah kajian teoritis, penelitian relevan, dan fokus penelitian. Yang pertama adalah kajian teoritis. Di sini yang A adalah media pembelajaran. Dalam media pembelajaran saya akan memaparkan mengenai pengertian, fungsi media pembelajaran, dan manfaat media pembelajaran berbasis Android. Pertama, media. Media itu dapat dikatakan dengan tengah atau perantara atau juga pengantar. Nah, media pembelajaran sendiri diartikan sebagai perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan, merangsa pikiran, perasaan, dan perhatian, dan kemauan sehingga terdorong saat terlibat dalam pembelajaran. Lalu yang kedua adalah fungsi media pembelajaran. Banyak para ahli mengemukakan fungsi dari media pembelajaran, dan yang saya ambil saat ini adalah menurut S. Galau dan P. Lee, di mana mereka berdua mengemukakan ada 3 fungsi media pembelajaran. Yang pertama bersifat fiksatif, lalu yang kedua bersifat manipulatif, dan yang ketiga bersifat distributif. Namun, fungsi utama media pembelajaran sendiri adalah untuk tujuan instruksional, di mana informasi yang terdapat dalam media harus dilibatkan siswa, baik dalam bentuk mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran tersebut dapat terjadi. Nah, manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama adalah menyamakan persepsi siswa, di mana siswa merasa memiliki pemahaman yang sama mengenai objek yang diberikan oleh guru mereka. Lalu yang kedua adalah mengkonkretkan konsep yang abstrak. Misalkan dalam mempelajari bidang pemerintahan atau perekonomian, bisa menggunakan media grafik, gambar,
ataupun bagan, dan tabel juga bisa. Lalu yang ketiga adalah menampilkan objek yang besar atau kecil. Nah, di sini maksudnya dalam pembelajaran bisa contohnya untuk mengetahui mesin-mesin apa saja nih yang ada di dalam mobil misalnya. Kita tidak perlu untuk membongkar mobilnya. Kita cukup menggunakan Android dan mencari gambar dan mencari tahu apa sajakah mesin-mesin yang ada di dalam mobil. Lalu untuk yang kecil, objek kecil, contohnya adalah dalam pelajaran sains, yaitu mengenai bakteri. Kita tidak tahu bentuk bakteri itu seperti apa. Kita tidak tahu bakteri itu kapan munculnya dan di mana letaknya. Sehingga dengan adanya Android, itu dapat sangat membantu. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah menghadirkan objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Contohnya, itu ada tsunami. Itu kan berbahaya. Kita tidak mungkin menunggu tsunami datang untuk memulai pembelajaran. Nah, untuk yang sukar didapat, contohnya saja dalam pembelajaran tata surya. Kita tidak mungkin, jika kita ingin melihat sebuah komet, kita tidak mungkin menunggu komet yaitu muncul. Contohnya saja komet Halley. Komet Halley itu muncul selama 75 tahun sekali. Jadi kita tidak mungkin menunggu itu, sehingga dengan adanya media pembelajaran ini bisa sangat membantu. Oh, jadi komet Halley itu seperti ini. Oh, jadi tsunami itu terjadinya itu penyebabnya ini. Seperti itu. Kita masuk ke dalam hasil belajar. Nah, pengertian hasil belajar adalah evaluasi yang didapat oleh siswa atau berbentuk tingkah laku, atau bisa juga evaluasinya adalah berupa prestasi dari seorang siswa. Nah, jenis hasil pembelajaran sendiri itu menurut Gardner ada yang pertama adalah keterampilan intelektual, di mana kemampuan siswa itu berdasarkan kepintaran mereka, kecerdasan mereka dalam memecahkan sebuah masalah. Lalu yang kedua adalah strategi kognitif. Maksudnya di sini adalah kemampuan yang mengarahkan perilaku belajar, mengingat dan berpikir seseorang. Lalu yang ketiga adalah informasi verbal. Nah, pembelajaran informasi verbal adalah belajar untuk mengetahui apa yang dipelajari, baik yang berbentuk nama-nama, objek, fakta-fakta, maupun pengetahuan yang telah disusun dengan baik. Lalu yang keempat adalah keterampilan motorik. Maksudnya di sini adalah keterampilan ini merupakan kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan mekanisme otot yang mereka miliki. Lalu yang kelima adalah sikap atau attitude. Maksudnya di sini adalah sikap merupakan kemampuan bereaksi secara positif atau negatif terhadap orang atau sesuatu ataupun situasi. Lanjut kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mengaruhi hasil belajar. Di sini ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu biasanya berasal dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Namun kalau faktor eksternalnya itu berasal dari lingkungan sosial dan non-sosial. Nah, yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan berbasis Android. Yang pertama kelebihannya, di mana dapat dibawa dimanapun dan pada waktu kapanpun. Yang kedua adalah kebanyakan divisi bergerak memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga PC desktop. Lalu yang ketiga adalah ukuran perangkat yang kecil dan ringan daripada PC desktop. Dan yang keempat adalah diperkirakan dapat mengikuti serta lebih banyak pembelajaran karena memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kekurangannya itu yang pertama adalah kemampuan prosesor. Biasanya kalau Android itu prosesornya itu lebih cepat lemot atau melambat jika telah mengakses terlalu banyak. Lalu yang kedua adalah kapasitas memori. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa kapasitas memori dari Android itu lebih kecil daripada kapasitas divisi. Nah, yang ketiga adalah layar tampilan. Tentu karena
Biasanya smartphone atau Android itu lebih kecil kan ukurannya dibandingkan laptop. Kalau misalkan di smartphone ukuran 6,7 inch itu udah cukup besar, tapi kalau di laptop ukuran yang paling kecil adalah 12 inch. Nah, yang berikutnya adalah catu daya. Nah, berdasarkan catu daya ini, baterai smartphone atau Android itu lebih cepat habis dibandingkan PC jika terus-menerus dilakukan dalam waktu yang sama. Dan perangkatnya itu iOS. Kalau Android itu berpangkat iOS, kalau biasanya PC itu biasanya Windows. Oke, kita next ke penelitian yang relevan. Nah, penelitian ini sudah pernah dilewati beberapa peneliti terdahulu sebelumnya. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Agus Wilson, volume 5 nomor 1 tahun 2020 dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran Daring atau Online melalui aplikasi berbasis Android saat pandemi global, di mana hasil dari penelitian yang ia lakukan adalah dengan adanya berbagai aplikasi tersebut, di antaranya seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Edmodo, Zoom, Google Meet, Webex, Bloom Quizzes, Duolingo, dan sebagainya. Menurut dia, sebagian besar dari mahasiswa merasa sangat termotivasi dan terbantu meski belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu fokus penelitian. Nah, fokus penelitian dari penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif adalah terhadap hasil belajar siswa menggunakan metode pembelajaran berbasis Android pada masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda dan terjadi saat ini. Nah, langsung kita masuk ke bab ketiga. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis dari penelitian kualitatif. Lalu yang kedua adalah waktu dan tempat penelitian. Untuk tempat penelitiannya sendiri, saya meneliti di salah satu sekolah swasta di Pekanbaru, tepatnya di SMK Perbankan Riau, dan dilakukan pada tahun 2022 selama 6 bulan. Yang ketiga adalah objek dan subjek penelitiannya. Subjek penelitiannya sendiri adalah siswa-siswa di SMK Perbankan Riau di kelas 11 akuntansi. Yang saya ambil di sini ada 3 kelas, yaitu kelas 11 akuntansi teknik informasi, kelas 11 akuntansi marketing, dan kelas 11 akuntansi umum. Dan objeknya sendiri adalah pengaruh media pembelajaran berbasis Android terhadap hasil belajar mereka. Lalu yang keempat adalah metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data sendiri, saya menggunakan 4 metode, di mana yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah menggunakan angket atau kuesioner, dan yang ketiga adalah observasi, dan yang keempat terakhir adalah dokumentasi. Dan yang kelima adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistemsa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Baiklah, itu tadi dia pemaparan mengenai proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.